A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang 3 tahap orang dalam berinfak. Yang pemula jangan mencaci maki yang belum berinfak. Yang sudah berinfak di level 2 jangan juga merasa dirinya lebih baik dari yang level 1. Yang level 3 juga sama. Jadi review ulang ya kemarin. Pertama Al-Baqarah 261. Jadi ada satu infak, kemudian diganti 700. Ya, levelnya level transaksional. Aku dapat apa, aku dapat berapa. Dan itu Allah kasih motivasi di awal supaya orang-orang yang tadinya tidak mau infak sama sekali, minimal mau berbagi, mau memberi, karena memang dijanjikan Allah dengan berbagai macam kebaikan. Ya. Lalu yang kedua 999. Allah kasih mulai level rasa. Jadi nanti bisa dibahas di internal IMM juga bagaimana mentreatment para high atau juga mentreatment para muhsinin. Karena tidak semuanya langsung di level 999. Bisa saja ada yang di level di level 261. Kemarin kita sholat Jumat dan khotibnya tuh mengingatkan, dan itu menurut saya cara mengingatkan level 1 ya. Ketika kasih tahu bahwasanya kalau misalnya berinfak, infaknya dilakukan di waktu kalau misalnya makan makanan yang halal, maka doanya akan dikabulkan. Ketika misalnya ngurusin anak yatim, satu surga sama Rasulullah. Ketika bersedekah, sedekahnya dibalas Allah. Itu tidak salah, dalam Islam ada motivasi-motivasi seperti itu. Maka saya bilang kemarin ada level 2, yang ini sudah mulai baik gitu ya. Dan lebih baik insya Allah, mudah-mudahan ketika seseorang itu berinfak lalu diniatkan juga karena Allah, untuk Allah, ditambah bonus didekatkan pada Allah, qurubatin indallah. Jadi dia, kenapa Pak berinfak? Saya pengen dekat sama Allah. Kenapa Pak berinfak? Saya pengen dapat doa Rasulullah. Kenapa Pak berinfak? Saya pengen dimasukkan ke dalam rahmat Allah dan diampuni serta disayang oleh Allah. Wah, ini kan keren ya. Jadi 4 hal yang didapat dari surat 9 ayat 99. Surat 9 ayat 99 ini dekat dengan Allah, dapat doa Rasulullah, dimasukkan ke dalam rahmat Allah dan diampuni serta disayang oleh Allah. Jadi sedekah yang diberikan itu Masya Allah, sedekah yang istimewa gitu ya. 999. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan yang banyak. Nah, tapi abang kakak, ada yang ketiga yaitu Al-Baqarah 207. Berapa Dabi? Apa isinya 207? Isinya adalah wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia sudah tidak lagi berpikir tentang aku dapat apa, dapat berapa, tapi memang betul-betul sungguh-sungguh serius beliau mendapatkan ridho Allah. Wah, ini pembahasan ridho ini udah agak Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Allah izinkan kita bisa menjadi orang yang ada di level ketiga ini, yaitu mendapatkan ridho. Bahkan di situ mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, mengorbankan dirinya, hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau kemarin kita bahas 3, hari ini pun saya mereview 3 lagi. Nah, abang kakak hari ini kita di juz 4. Juz 4 ya.
level 1. Abang kakak silakan buka surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ke-3. 3 level yang hari ini kita bahas adalah hukum, apa bahasanya, hal-hal yang terjadi atau konsekuensi, atau mungkin bisa dibilang kausalitas, sebab akibat. Kalau lakukan ini maka akan dapat ini, kalau lakukan ini maka akan dapat ini. Nah, gitu kira-kira ya Bang Kakak ya. 3 hal yang akan kita pelajari dari 102, 103 dan 104. Surat 3 ayat 102. Apa bunyinya? Ali Imran ya, Bang Kakak buka Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi iman plus takwa sama dengan wafat dalam keadaan Islam. Pesan di situ adalah ittaqullah, amanu, ya kan, wattaqullah, amanu, ittaqullah, terakhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang sering kita dengar di khutbah Jumat. Jadi abang kakak satu paket dia tuh, iman, takwa, mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita dapat 3-tiganya, ya kan? Yang pertama iman, bertakwa, mati dalam keadaan Islam. Itu standar minimal ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal tuh matilah dalam keadaan Islam. Alangkah lebih mulianya ketika mati dalam keadaan ihsan, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan takwa. Jadi diurut dari bawah, Islam, ya kan, kemudian beriman, bertakwa. Oke, kita masuk ke Al-Baqarah, Ali Imran 103. Ini yang saya mau bahas. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Bersatulah, apalagi bersinergilah, apalagi berkolaborasilah, apalagi bersandinglah. Agar apa dapat ini? 4 hal ini dilakukan supaya kamu, kata Allah, diberi petunjuk. Sederhananya gini abang kakak, ngapa orang tuh belum dapat hidayah? Abi, kenapa susah dapat hidayah? Karena tak mau bersatu, nutup diri, tidak mau kolaborasi, tidak mau sinergi. Oh, abang kakak mungkin tanya, ini apa yang ada di pin Ayahman? Ini pin dari Datuk Sibli, sebuah yayasan lembaga kebaikan yang dipimpin oleh beliau. Ini namanya Yayasan Al-Bait. Kita merangkul, bersinergi, kolaborasi, diniatkan agar dapat petunjuk dari Allah. Kalau petunjuknya dari Allah, insya Allah mudah-mudahan kita minta level selanjutnya, yaitu dibimbing. Buah dari bersatu, berpegang teguh, wa'tasimu bil hablillahi jami'a wala tafarraqu, itu adalah diberi petunjuk, dan mudah-mudahan
Allah bukan hanya ngasih kita petunjuk, tapi ngasih kita bimbingan juga. Ditunjukkan dan dibimbing. Ini mahal betul Abang Kakak. Jadi wa'tasimu bihablillah la'allakum tahtadun. Itu kira-kira baca sederhananya. Kalau tadi beriman, bertakwa, mati dalam keadaan Islam. Terus, nah yang ketiga, nah ini biar nanti Abang Kakak lihat ya. Op. 3 104. Apa di situ kata kuncinya? Yad'u ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Ini levelnya level pemula loh. Bukan yad'u ilal haq. Yad'u ilal khair aja. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, tuh lanjut. Wa yanhauna 'anil munkar. Satu, ngajak kepada kebaikan. Khair dulu disebut Allah. Habis khair ada namanya ma'ruf. Tapi ada kalimat selanjutnya. Jadi nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf, nahi munkar. Berarti sudah mulai berani bilang tidak kan untuk maksiat. Apa sih fungsinya umat yang peduli? Saya nyebutnya nih level 3 nih level peduli ya. Kita tuh risau kalau bahasanya teman-teman di jamaah tabligh itu, atau ambil pusing, atau berpikir, atau minimal ada kegelisahan dalam hati. Ini kenapa ya anak yatim tidak bisa makan? Ini kenapa ya guru ngaji kampung kok tidak bisa dapat support? Siapa yang mikirkan tukang gali kubur nih ya? Ada yang kita pikirkan gitu. Itulah yad'una ilal khair. Kita bikin program misalnya Indonesia Mustahil Lapar. Salah satu kampanye kan, salah satu asbab nuzulnya itu ketika saya silaturahim dengan kawan-kawan, ketemu ibu-ibu yang tidak bisa makan selama 3 hari waktu Covid. Suaminya marbot masjid, istrinya ibu rumah tangga di rumah, makan daun di depan rumah. Mau pinjam beras tidak punya uang. Itu bukan di hutan Abang Kakak, tengah-tengah kota Pontianak. Saya nangis, malu gitu ya. Saya ngerasa berdosa sekali waktu itu. Saya minta maaf sama ibu itu berkali-kali. Ibu siapa Faisal nama? Indah. Ibu Indah, suaminya Pak Mahrud, ya kan? Itu suaminya marbot masjid, kadang nebas rumput. Dia mau pinjam beras sama sesama muslim, tidak dikasih. Bukan minta beras, pinjam beras. Mau pinjam beras tidak dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada orang lain yang non muslim yang justru ngasih beliau beras, bukan minjamkan tapi malah ngasih beras, ya kan? Di situ saya berpikir, ya Allah Rabbi, apalah kerjaku nih, depan mata begini ada yang kelaparan. Akhirnya bikinlah program Indonesia Mustahil Lapar, dan itu diinisiasi, didedikasikan untuk tahap awal ini. Kami menyebutnya dengan HAI, hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Abang Kakak bisa mulai juga di kampung halaman masing-masing dengan nama yang Abang Kakak mau gitu. Yang penting message-nya tersampaikan. Guru ngaji kampung ini orang yang ada di depan kita, ngajarkan Al-Fatihah, mandikan jenazah dan segala macam, dan mereka tidak pernah dibayar. Nah, menariknya Abang Kakak, peduli inilah yang mendatangkan keberuntungan. Jadi kenapa orang tuh banyak bangkrutnya? Cuek. Kenapa orang tuh sering ditipu? Ada yang ndak mau. Ya kan? Bang, makan yuk. Ndak mau, saya lagi diet. Bang, Faisal, nikah ndak? Ndak mau, kata Faisal. Misal gitu ya, tapi ya. Ajak nikah ndak mau dia. Misal aja. Ada juga yang kenapa abang ndak support si fulan? Oh, saya ndak tahu Ustaz. Saya kira dia
udah makan rukunnya belum? Oh enggak tahu. Tapi mau kan, mau bantu. Oh berarti enggak tahu. Ada yang enggak mau, ada yang enggak tahu. Yang paling parah adalah enggak mau tahu. Jadi enggak mau tahu inilah yang membuat orang itu, jadi enggak mau tahu bangkrut selalu gitu lah kira-kira. Kan ada berkah selalu tuh. Ini Nggak mau tahu bangkrut selalu. karena apa? Karena enggak mau tahu. Kata Allah, wal takum minkum, hendaklah ada sekelompok kecil saja di antara kalian. Minkum itu menunjukkan tidak semuanya. Minkum menunjukkan adalah yang mewakili. Minkum juga menunjukkan tidak semuanya dan tidak akan mungkin ini jumlahnya banyak. Pasti minoritas. Jadi tapi orang-orang kayak kita nih, masih muda-muda yang mau mikirkan orang lain tuh jumlahnya sedikit. Yang lain tuh pasti lagi apa? Seumur-umur teman-teman ente lagi pada ngapain sekarang ini? Nongkrong, Ngopi, nongkrong, main game. Lagi umur 23 loh, lagi enak-enaknya tuh kan menikmati hidup bahasanya. Lagi santai-santainya mungkin sama pacar, lagi bucin-bucinnya. Tak apa-apa lah kerjakan itu. Beda sama Faisal yang sudah 40 tahun kan, dia sudah dewasa. Jadi ndak tahu itu sesuatu. Pi, apa ndak ini? Oh, saya ndak tahu alamatnya. Ndak tahu mau kemana juga. Oke, beda cerita. Bang, main futsal yuk. Saya ndak mau lah. Dia kan memang ndak mau main futsal, ndak mau makan, ndak mau olahraga misalnya itu. Oke lah. Nah tapi kan ada yang ndak mau tahu sama sekali. I don't care. Masa bodoh, sak bodoh teuing gitu. Inilah yang membuat orang itu bangkrut selalu. Tiba-tiba kena tipu, tiba-tiba kena curi, punya bisnis tiba-tiba fraud, punya partner nipu, ikut investasi. Kenapa? Nggak pernah mau tahu dengan permasalahan umat. Tak ada kebimbangannya, tak ada kerisauannya. Nggak pernah dia mikir, ini guru-guru ngaji kampung nih, cemana? Ini lembaga-lembaga dakwah ini bagaimana menghidupi dirinya gitu loh. Bagaimana menjaga aset-aset wakaf ini. Bagaimana mensejahterakan para ustadz. Lembaga pendidikannya bagus, besar, tapi ustadz-ustadznya tidak tersejahterakan. Ini gimana caranya supaya bisa? Ada apa? Kan tadi 3 hal. Yad'una ilal khair, itu untuk masyarakat umum, orang-orang baru. Buat yang sudah berbuat baik, yang sudah beramal soleh, paskas, ya kan, relawan ini, relawan itu, ya'muruna bil ma'ruf, makin digenjot gitu. Pi, semangat Pi, ayo Faisal, terus kita ya'muruna bil ma'ruf, dimotivasi lagi gitu, didorong semangatnya. Itulah ya'muruna bil ma'ruf. Dia sudah baik, bikin dia jadi lebih baik. Dia sudah rajin, bikin dia lebih rajin. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Kok baru dijelaskan di sini Aiman? Memang harus di depan Nabi Muhammad dia baru bisa keluar. Baru pernah dengar kan materi ini? Iya, baru. Kalau yad'una ilal khair itu untuk orang umum, permen. Siapa yang berinfak, ya kan, dapat pahala. Tapi kayak abang kakak yang sudah rutin istiqomah nonton SMK ini, apa perintahnya? Ya'muruna bil ma'ruf. Dengan keteladanan kita, misalnya gini, Dapi udah biasa bangun subuh. Ketika Dapi ngomong sama orang yang baru, maka motivasinya kan tidak langsung bilang ini ridho Allah apa segala macam. Tidak, pelan-pelan dulu. Boy, bangun subuh boy. Semoga urusan kau dimudahkan. Aku ngerasakan seorang nih semenjak aku bangun subuh nih begini. Ah, itu namanya ya'muru yad'una ilal khair. Tapi buat yang sudah berbuat baik, tapi bilang lagi nanti, ini aku merasakan sekali fadilahnya bangun subuh tuh begini. Nah, sehingga orang yang tadinya sudah baik termotivasi jadi lebih baik, makin ma'ruf dia. Nanti kalau sudah lama ikut ngaji sama Yaman, ya kan,
kemudian duduk belajar, ya kan? Dapat apa? Naik di level berikutnya. Apa tuh? Wayanhauna 'anil munkar. Apa artinya yanhauna 'anil munkar? Yanhauna 'anil munkar ngasih tahu dan ngasih peringatan bahwasanya kebenaran itu harus disampaikan, putih ya putih, hitam ya hitam, dan tidak semua orang bisa nerima dan tidak semua orang bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi kebenaran itu dia bagian dari syarat untuk dapatkan keberuntungan. Nah, ketika sudah yanhauna 'anil munkar, abang kakak, inilah yang membuat orang-orang itu akhirnya kata Allah muflihun. Jadi ada 3 kata kunci. Yuk semuanya. Muslimun, kemudian muhtadun, ketiga muflihun. Jadi levelnya naik. Dia Islam, dikasih petunjuk, dan terakhir beruntung. Apa sih harapan manusia? Tidak salah kok, orang tuh yang transaksional itu tidak salah sebenarnya. Karena memang itu sifat asli manusia. Dia pengen cari untung. Dia pengen apa? Dia pengen cari untung. Boleh tidak cari untung? Islam ngajarkan tidak? Quran ngajarkan tidak cari untung? Marginal tuh loh, kalau ada margin baru kenal. Islam tuh ngajarkan kita supaya beruntung. Gimana caranya supaya beruntung? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada enggak di surah situ tentang hidayah? Maksudnya gini, kau harus ngasih hidayah sama orang, harus ngasih petunjuk gitu. Ada? Tak ada. Tugas kita betul-betul hanya ngajak, dan ngajak. Tapi enaknya nih 104 ini, Ali Imran ini, Allah tuh tidak sebutkan hasilnya di situ. Allah cuma bilang kau tugasnya ngajak, ya kan? Memotivasi orang, menguatkan semangatnya, dikasih fadilah-fadilah keutamaan memberi makan, fadilah berzakat, fadilah berinfak. Itu kan ya'muruna bil ma'ruf. Habis itu dikasih tahu do and don't-nya. Do-nya dikasih tahu, don't-nya dikasih tahu. Hanya sampai situ ya, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Ini yang bisa saya sampaikan, abang kakak. Mudah-mudahan 3 poin kemarin dan 3 poin yang hari ini dia saling menguatkan. 3. Oke. Jadi insight ini mudah-mudahan jadi semangat baru lagi. Kalau misalnya mau beruntung, ambillah kepedulian, ambillah rasa, ambillah kebimbangan, kerisauan. Minimal pikul di pundak, saya bisa melakukan apa, saya bisa support apa, nanti Allah bukakan jalannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya, abang kakak. Tolong doakan keluarga saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan juga anak-anak saya semuanya, doakan kami mama, ibu, keluarga besar Masjid Kapal Munzalah Indonesia Mustar Miskin. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.